Polda Sulut olah TKP Gedung KONI pasca gempa. Gereja terdampak gempa tetap gelar ibadat Jumat Agung. Kalahkan Bayangkara FC, Persminsel lolos ke putaran kedua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono turun langsung meninjau kondisi infrastruktur yang terdampak gempa bumi di kawasan Gor KONI, Sario, Manado pada Kamis lalu. Selain itu, Wakapolda juga memimpin langsung proses olah TKP di lokasi. Peninjauan ini dilakukan menyusul laporan adanya kerusakan serius pada bagian gedung yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dalam kunjungan tersebut, Brigjen Pol Awi Setiono didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sulut untuk memastikan langkah pengamanan dan evakuasi berjalan maksimal. Polisi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan dan memasang garis polisi di TKP. Meski gempa memicu kekhawatiran besar, Wakapolda memastikan bahwa potensi tsunami telah terlewati. Berdasarkan koordinasi dengan Polres jajaran, situasi di wilayah kepulauan dan pesisir Bitung terpantau kondusif tanpa adanya kenaikan air laut yang signifikan. Dan kita ketahui bersama rekan-rekan di sini ada beberapa kejadian. Yang pertama ini di Gor KONI. Kita lihat kanopi yang sebelah utara ini jatuh, kemudian menimpa, ada beberapa korban, 1 sudah dievakuasi karena meninggal dunia, dirawat dilakukan pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang 1 luka ringan aja kena paku dan sudah dirawat di puskesmas, sudah kembali. Kemudian ada info lagi tadi, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, seorang perempuan jatuh dari lantai 2 di Poto Pelangi. Ia juga menghimbau warga untuk selalu siap menghadapi potensi gempa susulan dan segera keluar dari bangunan jika merasa guncangan kuat dan hindari bangunan yang terlihat retak atau tidak stabil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari mengevakuasi ular kobra sepanjang 1 meter yang bersembunyi di tumpukan barang di rumah salah seorang warga. Evakuasi berlangsung dramatis sebab ular kobra bersembunyi di balik batu dan lemari rumah warga. Proses evakuasi seekor ular kobra di rumah warga di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berlangsung dramatis. Ular kobra yang baru pertama kali dievakuasi di Kota Kendari itu hendak masuk ke rumah warga, lalu bersembunyi di antara celah batu dan lemari, sehingga menyulitkan tim rescue melakukan evakuasi. Anggota tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Rias Mapa, menjelaskan ular kobra berukuran 1 meter itu melawan saat hendak dievakuasi. Namun kesigapan tim rescue akhirnya mampu mengevakuasi ular tersebut. Usai dievakuasi, ular kobra kemudian dibawa di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk diserahkan ke BKSDA, kemudian dilepas liarkan ke habitatnya. Ular kobra ini berada di tumpukan batu. Tumpukan batu, dia masuk ke dalam situ. Tadinya dia dari kronologi masyarakat di sana, tadinya itu ular mau masuk ke dalam rumah, tapi dihalangi. Jadi dia bersembunyi di batu-batu pada saat itu. Kita dapat juga pada saat dia melengket di batu, sembunyi di batu. Untuk ukurannya sendiri? Kalau ukurannya kurang lebih 1 meter. 1 meter, kurang lebih 1 meter. Ya, setelah dievakuasi di mana ular ini disimpan? Kalau setelah kami melakukan evakuasi, ular tersebut kami bawa kembali ke Mako, Damkar Kota Kendari.
Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Kendari mengimbau warga untuk berhati-hati saat melihat ular kobra dan segera melaporkan ke pihaknya. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, sembunyikan narkoba jenis sabu di jok motor seorang pemuda ditangkap personil Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari. Pelaku yang merupakan warga dari luar kota hendak mengedarkan sabu di kota Kendari. Seorang pemuda berinisial EJS 28 tahun tidak berkutik saat ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari di sebuah kamar penginapan di Jalan Meohai, Kelurahan Bonggeaya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari. Pelaku diminta polisi menunjukkan barang bukti yang disembunyikannya di jok motor pemiliknya. Alhasil, sabu sebanyak 17 paket kecil siap edar dengan berat total 5,15 gram ditemukan yang tersimpan dalam tas kecil berwarna hitam. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musni mengatakan, pelaku diketahui merupakan warga luar kota Kendari dan berencana mengedarkan sabu di wilayah kota Kendari. Modus dalam mengedarkan sabu oleh pelaku yakni dengan sistem tempel, dan dari pengedaran sabu itu pelaku mendapat untung senilai 3 juta rupiah. Adanya sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Meohai di Kelurahan Bonggoya, Kecamatan Wawa. Tepatnya di Pondok Widya 3. Kami bersama tim melakukan lidik dan ditemukan tersangka posisi pada saat di parkiran kendaraan. Setelah itu kami cek, ternyata ada barang dia simpan dalam jok motor. Target ini berada posisinya memang orang dari luar kota. Dia transaksinya memang antar kabupaten juga dia. Setelah kita panggil Pak RT, dilakukan penggeledahan, ditemukanlah dalam bungkusan tas hitam 17 paket sabu siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari masih mengembangkan kasus ini dan berusaha mengungkap pemasok barang haram ke pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun sesuai Undang-Undang tentang Narkotika. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke Papua. Saudara, Bupati Mambramo Tengah, Yonas Kanelak, dilaporkan ke Polda Papua atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat keputusan pegawai honorer tahun 2020. Bupati Mambramo Tengah, Yonas Kanelak bersama 4 orang aparatur sipil negara dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kamis siang. Laporan ini terkait dugaan pemalsuan tanda tangan surat keputusan tenaga honorer K2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah tahun 2020. Yonas Kanelak yang saat itu masih menjabat sebagai penjabat Bupati Mambramo Tengah diduga memerintahkan untuk merubah nama-nama tenaga honorer K2 yang sudah ditetapkan oleh Riki Ham Pagawak yang saat itu masih menjabat Bupati nonaktif Mambramo Tengah. Dari 350 nama tenaga honorer K2 yang sudah ditetapkan, hanya sekitar 25 orang yang sah dan benar-benar pernah bekerja di pemerintah Kabupaten Mambramo Tengah. Sementara sisanya diduga tidak pernah bekerja dan dimasukkan secara ilegal, termasuk anak-anak dan keluarga pejabat. Untuk itu, Riki Ham Pagawak meminta kepada aparat kepolisian untuk memanggil dan memeriksa Bupati Mambramo Tengah, Yonas Kanelak. Nah, dokumen yang saya perlihatkan karena ada informasi dari bupati atau dari beberapa oknum di luar bahwa mereka tidak pernah melakukan dan tidak ada pemalsuan tanda tangan. Nah, ini buktinya. Ya. Ini bukti kami dapat dari kepejawan sendiri, tanda tangan yang mereka palsukan. Jadi saya berharap saudara bupati untuk kalau Anda pejabat daerah, ya silakan datang untuk memberikan keterangan. Dan beliau diundang nanti hari Selasa untuk datang ke Polda untuk memberikan keterangan. Kalau memang tidak dibuat atau dibuat harus datang sampaikan. Kan tidak bisa menyangkal, ini sudah ada bukti. Ya. Bukti ini juga ada di penyidik dan juga SK-SK yang pernah saya buat sebagai bupati untuk honorer yang resmi dan sah itu ada, saya sudah serahkan juga di penyidik. Ya. Saya bertanggung jawab sebagai mantan bupati karena SK honorer tahun 2015 sampai 2020 itu saya tanda tangan. Dan tanda tangan saya Pak tahu. Nah, ini kan SK
atau tanda tangan yang menurut saya bukan tanda tangan saya. Sementara itu, penyidik Polda Papua rencananya akan memanggil Bupati Mamberamo Tengah, Yonas Kanelak, pada Selasa pekan depan untuk memberikan klarifikasi. Vindi Rakmani, Kompas TV, Jayapura, Papua. Saudara, viral di media sosial, sekelompok orang diduga geng motor menyerang warga yang tengah nongkrong di Jalan Monumen Emi Saelan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, seorang remaja terluka di bagian leher akibat terkena panah busur. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang viral di media sosial ketika sekelompok orang diduga geng motor melintas dan melakukan penyerangan kepada warga yang tengah nongkrong di Jalan Monumen Emi Saelan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, seorang pemuda berinisial IY terluka di bagian leher akibat terkena panah busur yang dilepaskan oleh geng motor tersebut. Usai melancarkan aksinya, geng motor kabur meninggalkan lokasi. Adapun korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh rekannya untuk mendapatkan perawatan. Menurut polisi, kejadian tersebut terjadi Rabu malam, di mana saat itu korban tengah nongkrong bersama rekannya. Terkait peristiwa ini juga polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mempelajari rekaman CCTV. Ya, penganiayaan di Jalan Emi Saelan, di mana pada saat itu korban lagi duduk-duduk bersama teman, tiba-tiba datang semacam geng motor ya, yang kurang lebih 10 motor berboncengan, ditegur lah, langsung melemparkan anak panah dan mengenai sasaran korban. Saat ini korban sudah kami terima laporannya, dan untuk korban sudah dilakukan operasi dan sudah membaik. Dan untuk pelaku saat ini kami sementara lidik ya, semoga cepat bisa terungkap ya, karena ada beberapa saksi-saksi kita sudah interogasi dan minta keterangan. Kasus penganiayaan ini tengah diselidiki oleh Polsek Rapocini, Makassar. Adapun korban tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Daya Kota Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, informasi akibat gempa gedung KONI Hal B ambruk, 1 warga tewas akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, informasi masih soal gempa di Sulawesi Utara. Sebuah rumah rusak akibat gempa. Rumah tersebut tertimpa tanggul saat gempa Kamis pagi. Sisa material rumah warga di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kota Bitung masih terlihat di lahan yang bekas bangunan rumah, di mana rumah salah satu warga di kelurahan tersebut rata tanah setelah tertimpa tanggul rumah tetangga yang ambruk saat guncangan gempa 7,6 magnitudo itu. Beruntun peristiwa tersebut terjadi saat penghuni rumah tidak berada di tempat. Pemilik rumah mengaku kehilangan tempat tinggal sehingga barang perabotan rumah tangga saat ini ditampung di rumah tangga lainnya yang berada di sekitar lokasi. Saki Manembo, Pak. Nah, terus jam 3 antar cucu ke rumah Saki. Terus kejadian gempa 6:30 ada telepon masuk dari keponakan. Suruh balik ke rumah dulu. Katanya itu rumah tertimbun oleh ini apa? Tanggul. Terus pulang Pak kemarin di rumah. Sampai rumah barang-barang habis, rata itu belakang dapur. Gempa kali ini tidak hanya merusak rumah warga, namun ada bangunan rumah ibadah dan bangunan kantor wali kota. Namun kerusakan tidak begitu parah. Tidak ada korban jiwa akibat gempa tersebut. Pemerintah Kota Bitung telah melakukan pendataan bangunan rumah warga maupun tempat ibadah serta perkantoran yang rusak agar segera diperbaiki. Sampai jam ini belum ada informasi korban jiwa. Kalau bangunan rusak 1-2 ya sudah ada informasi, tapi tidak parah-parah amat. Jadi syukur puji Tuhan, Tuhan masih melindungi Kota Bitung. Dan semoga selamanya, selalu dan selamanya Kota Bitung dilindungi. Gempa 7,6 magnitudo ini terjadi pada pukul 6:48 waktu Indonesia bagian tengah di 127 km wilayah bagian tenggara Kota Bitung dengan kedalaman 18 km. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Sementara di Manado, saudara, akibat gempa juga mengakibatkan kerusakan terminal tipe A Malalayang Manado. Sejumlah bagian bangunan gedung terminal Malalayang mengalami kerusakan serius. Akibat gempa berkekuatan 7,6 magnitudo, bangunan gedung terminal Malalayang mengalami kerusakan. Sejumlah tiang penyangga terpantau sampai roboh dan kaca gedung pecah akibat kejadian ini. Sementara itu warga yang panik segera keluar dari dalam gedung guna mengamankan diri. Terminal terjadi, kalau lihat dengan kondisi yang ada, bahwa sebagian besar infrastruktur itu mengalami rusak berat, apalagi di dalam terminal maupun di sisi belakang terminal. Itu ada yang penyangga, ada tiang-tiang itu hampir ada 3-4 tiang itu roboh, sama kaca juga. Dengan kekuatan gempa 7,3 itu mengakibatkan kaca depan itu banyak yang pecah, maupun keramik juga ada yang juga sempat juga terlihat bahwa ada yang pecah juga. Di dalam ruangan bangunan. Waktu gempa yang Omak rasa bagaimana? Aduh, bagoyang sekali. Kita pe anak ada bawa kamar kita ke kata palaka di beton. Kurang dia dahilah rupa sapi kita. Itu bangunan soba goyang sekali, sampai kaca pica ya, coba lihat kaca tabal pica. Bangunan ini kan yang tidak kuat, bangunan proyek itu jadinya tidak kuat. Adapun menurut BMKG, gempa yang terjadi di wilayah Kota Manado dan sekitarnya ini berpotensi tsunami. Untuk itu warga diminta untuk waspada. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain terminal, saudara, gempa juga menyebabkan bagian sisi utara Hall B Gedung KONI ambruk. Polda Sulawesi Utara menyebut 1 warga Manado meninggal dunia tertimpa reruntuhan gedung. Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono membeberkan dampak gempa di Manado ketika meninjau gedung olahraga KONI Manado yang ambruk akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,6 pada Kamis pagi. Wakapolda menyebut korban meninggal diketahui bernama Dece Lahia, pemilik usaha rumah makan di kawasan KONI Manado. Proses evakuasi jenazah korban meninggal dunia dilakukan tim gabungan Basarnas, TNI Polri, dan BPBD setempat. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Gor KONI, kita lihat kanopi yang sebelah utara ini jatuh, kemudian menimpa, ada beberapa korban, satu sudah dievakuasi karena meninggal dunia, dirawat dilakukan pemeriksaan forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang satu luka ringan aja kena paku dan sudah dirawat di puskesmas, sudah kembali. Kemudian ada info lagi tadi dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, seorang perempuan jatuh dari lantai 2 di Foto Pelangi. Nanti identitas nanti sama Pak Kapolresta ya. Sudah dilakukan X-ray, alhamdulillah dari pinggang ke bawah tidak ada patah-patah, mungkin trauma aja. Tapi sekarang sudah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Dan satu lagi di Rumah Sakit ODSK, ini lagi kita katakan kejadiannya di Hotel Lion. Di depan rumahnya atau di depan hotel? Di hotel, depan hotel, lari-lari jatuh, ada 6 jahitan. Ini lagi dikatakan, nanti data lengkapnya silakan dengan Kapolresta. Selain membantu proses evakuasi, Polda juga telah menurunkan tim Inavis melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Pihak kepolisian menghimbau warga untuk tetap waspada dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca gempa, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus meninjau langsung kondisi gedung KONI Sario Manado yang ambruk di bagian sayap gedung. Gubernur memastikan akan merehab gedung tersebut agar bisa digunakan kembali. Kondisi pasca gempa di Kota Manado menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus turun langsung ke lokasi untuk melihat kerusakan di kompleks gedung olahraga KONI Manado. Usai melakukan pengecekan menyeluruh di setiap sudut bangunan yang runtuh, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah cepat untuk melakukan rehabilitasi total dan menata kembali kawasan gedung olahraga tersebut agar bisa kembali digunakan oleh masyarakat.
Jujurnya saya nggak paham soal bangunan, ya. Tetapi ya kita mengerti bagaimana bangunan satu dengan yang lainnya itu saling mengikat mestinya, ya. Saya lihat kan kalau kita lihat secara fisik nggak ada ikatan. Dan ini 2023 atau 2024 yang lalu pernah terjadi di sebelah sana juga. Ya mudah-mudahan nanti kita perbaiki tidak seperti ini lagi lah. Ya. Ini yang mengakibatkan korban karena di bawahnya ini ada banyak masyarakat jualan. Ya. Kasihan mereka juga. Dan ini sia-sia uang negara terbuang kalau membangun seperti ini. Nanti kita perbaiki lagi. Ya. Karena beberapa waktu lalu gempa juga di tempat yang ini, tetapi di sayap sebelahnya, Pak. Ya, sayap sebelahnya. Ya. Artinya ada satu konstruksi yang salah mungkin, ya. Nantilah biar ada pihak yang memahami itu yang akan mengidentifikasi apakah bangunan ini layak atau tidak, benar atau tidak, kita tidak tahu. Nanti ada petugasnya sendiri, ya. Di lokasi kejadian, tim gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri terlihat bahu-membahu membersihkan material dan puing-puing bangunan dengan menggunakan alat berat guna mempercepat proses normalisasi kawasan. Meski sempat diwarnai kepanikan saat gempa terjadi, saat ini kondisi aktivitas masyarakat di Kota Manado dan sekitarnya terpantau sudah kembali normal seperti biasanya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Kepala BNPB Suharyanto menegaskan kesiapan pemerintah untuk membantu pembangunan gedung gereja yang terdampak gempa di Sulawesi Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BNPB Suharyanto setelah mengunjungi Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Kepala BNPB meninjau langsung kesiapan umat Katolik jelang pelaksanaan Misa Jumat Agung pada pukul 15.00 WITA. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menjelaskan bahwa umat telah membersihkan reruntuhan atap akibat gempa sehingga proses ibadah Jumat Agung dapat terlaksana. Lebih lanjut, Kepala BNPB menyebut pemerintah pusat dan daerah akan menjalani koordinasi guna membantu proses perbaikan gedung gereja. Kemudian untuk teknis perbaikan, kami koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa. Ada personel kami juga yang sudah ke Bupati, apakah Pak Bupati akan menetapkan status kedaruratan. Ini sebagai dasar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga untuk menetapkan kedaruratan. Artinya kalau Kabupaten Minahasa menetapkan kedaruratan, nanti yang memperbaiki gereja ini adalah pemerintah pusat lewat BNPB, termasuk beberapa rumah yang tadi disampaikan dari Kecamatan Tombolo ini, Tombolo ini ada beberapa yang nggak nyampe 10 ya, nggak sampai 10 rumah. Nah, apakah harus ditangani oleh kabupaten cukup ya dengan APBD atau memang diserahkan kepada pemerintah pusat melalui status kedaruratan? Intinya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota nanti akan bekerja sama untuk segera memperbaiki dan membantu baik rumah masyarakat maupun aset-aset masyarakat yang terdampak akibat bencana gempa kemarin. Pada kunjungan itu, Kepala BNPB juga mengajak umat Katolik untuk tidak merasa takut dan tetap menjalankan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi gereja terdampak gempa tetap gelar ibadat Jumat Agung akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Sumah dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, meski gedung gereja mengalami kerusakan akibat gempa, umat Katolik Kristus Raja Kembes dan Bunda Hati Kudus Yesus di Desa Rumengkor di Minahasa tetap akan menggelar ibadat Jumat Agung. Persiapan telah dimatangkan agar ibadat berjalan dengan lancar. Kedua gereja Katolik yang berada di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ini telah menyediakan bangsal di area pelataran gereja. Penyiapan bangsal atau tenda di area luar gedung menjadi solusi sementara agar umat dapat mengikuti peribadatan Jumat Agung. Kendati berada di tengah kondisi yang sulit, pihak gereja memastikan pelayanan kepada jemaat tetap akan berlangsung. Memang pengaruhnya sebenarnya tidak terlalu signifikan, cuma memang tempatnya saja yang diatur sedemikian rupa untuk menjamin keamanan dari umat yang beribadat di sini.
melaksanakan perayaan, dan kami mengatur sedemikian rupa supaya kemudian mereka datang dalam keadaan aman tapi juga tetap nyaman mengikuti ibadat. Dan memang sampai pada perayaan tadi malam umat yang datang banyak dan mereka dapat mengikuti perayaan dengan baik. Kami tidak terlalu khawatir karena kami sudah persiapkan umat kalau ada apa-apa kita akan hadapi itu dengan tidak dalam kondisi kepanikan, karena kepanikan itu biasa membahayakan. Makanya kita sudah standby, kalau ada apa-apa kita sudah persiapkan itu. Sementara itu, para umat mengaku tetap antusias untuk dapat mengikuti ibadah Jumat Agung meski dalam kondisi yang serba terbatas. Dari kemarin sih nggak ada takutnya, karena memang kan musibahnya sudah di pagi hari, jadi umat di sini nggak takut lagi. Sebelumnya, kedua gereja Katolik ini juga sempat mengadakan kegiatan jalan salib sebagai bentuk refleksi iman dan penghayatan akan pengorbanan Yesus Kristus. Kedua gereja ini adalah gereja yang terdampak gempa 7,6 magnitudo yang terjadi Kamis pagi. Sejumlah bagian seperti plafon gereja rusak. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, satu hari pasca diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,6, jemaat Kristen Protestan di Kota Manado terpantau tetap menjalani ibadah Jumat Agung. Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah suasana ibadah Jumat Agung di sejumlah gereja Protestan di Manado. Sejumlah gereja seperti Gemim Immanuel Bahu, Gemim Sion Malalayang, Gemim Lahai Roy, dan Gemim Galilea Malalayang melaksanakan ibadah dan dihadiri oleh ratusan jemaat. Ibadah dimulai pukul 9.00 WITA seperti pada pelaksanaan ibadah mingguan biasanya. Jemaat pun terlihat mengikuti peribadatan dengan khusyuk dan tenang sembari mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, meski sempat diguncang gempa bermagnitudo 7,6 sehari sebelum perayaan Jumat Agung, umat Kristiani di Kota Manado, Sulawesi Utara tetap menjalankan ibadah Jumat Agung dengan penuh hikmat. Berikut pantauan pelaksanaan ibadah Jumat Agung di salah satu gereja di Kota Manado, yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa Kristus Manado, oleh jurnalis Kompas TV Yanemike Singal dan juru kamera Jimmy Dapar. Ya, saudara, saat ini saya baru saja memantau pelaksanaan ibadah perayaan Jumat Agung di salah satu gereja di Kota Manado, tepatnya di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Kristus Kota Manado. Dan baru saja selesai ibadah sesi kedua dalam perayaan Jumat Agung, di mana gereja ini, Gereja Gemim Kristus menyelenggarakan 3 kali sesi ibadah. Sesi ibadah pertama dimulai pada pukul 7 pagi, sesi ibadah kedua dimulai pada pukul 10 pagi, dan selanjutnya untuk sesi ketiga akan dijadwalkan berlangsung pada pukul 6 sore nanti. Saya memantau pelaksanaan ibadah berjalan dengan khusyuk, sekalipun kita tahu bersama bahwa kemarin hari di pagi hari, Kamis, baru saja Sulawesi Utara mengalami guncangan gempa bermagnitudo 7,6. Namun satu hari setelahnya memang masih ada gempa-gempa susulan, tetapi setelah kami memantau pelaksanaan perayaan Jumat Agung di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim Kristus berjalan dengan penuh hikmat. Kami pantau bahkan seluruh kursi terisi penuh oleh jemaat yang beribadah dengan penuh khusyuk dan rasa sukacita di tengah refleksi iman merayakan perayaan Jumat Agung. Dan saya akan mewawancarai salah satu jemaat yang kami pantau mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung sesi kedua di Gemim Kristus. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, hari ini saya pantau Bapak berada dan mengikuti ibadah dengan jemaat Gemim Kristus. Pak, sekarang perayaan hari Jumat Agung, Bapak sendiri memaknai atau merefleksikan Jumat Agung ini sebagai pribadi dan jemaat yang beriman kepada Yesus Kristus seperti apa, Pak? Ya betul. Jadi ini adalah pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus gitu ya, demi kita gitu ya. Dan ini adalah pengorbanan yang terbesar yang dilakukan di dalam sejarah, karena ini berlaku untuk seluruh umat manusia yang tentunya percaya kepada Dia. Dan hari ini memang secara khusus saya ya beribadah di tempat ini jam 1
10 ya, jam 10 dan ini jemaat ramai sekali tadi Pak, ramai sekali dan saya lihat mereka juga semuanya khusyuk mengikuti ibadah. Dan sebenarnya saya datang ke sini jam berapa? Jam 10 kurang 15 dan sudah penuh kursi sehingga kami tadi ibadah di lantai 3. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan masyarakat yang ada di sini. Pak, kan kita tahu kemarin sempat ada guncangan gempa yang cukup kuat terasa di masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ada gempa susulan dan Bapak sebagai jemaat masyarakat yang juga merasakan guncangan itu beribadah setelah ada guncangan itu, apakah punya kekhawatiran khusus atau tidak, Pak? Ya betul. Jadi kami kemarin juga merasakan begitu kuatnya gempa gitu ya. Dan memang ada korban ya. Saya dengar ada korban dan kami tentunya turut berduka atas munculnya korban tersebut ya. Tapi beberapa hal adalah kami tetap waspada gitu ya, tetap waspada. Beberapa kali kan ada gempa susulan juga ya, ada gempa susulan dan tadi juga saya merasakan gempa susulan gitu. Dan ini sangat baik ketika tadi menjelang ibadah gitu ya. Gereja juga memutarkan video bagaimana kalau nanti seandainya terjadi gempa gitu ya. Kami yakin gitu ya, tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita, tapi kita juga tetap waspada. Satu waspada adalah terkait dengan indikasi misalnya kita sudah merasa gempa, kita mengikuti saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh gereja, dan juga saya selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh BMKG, karena BMKG itu memberikan informasi yang cukup valid gitu ya, tentang kemungkinan adanya tsunami setelah gempa dan lain-lain, dan itu menjadikan kewaspadaan kita tentunya menjadi lebih daripada ketika tidak ada bencana. Saya rasa. Jadi tadi memang ada peringatan sebagai langkah mitigasi untuk jemaat pada saat sebelum beribadah ya Pak? Ada. Nanti sangat bagus. Jadi ini semua bisa dilakukan di seluruh gereja tentunya ya. Seluruh gereja di Manado supaya kalau terjadi hal itu tidak terjadi kepanikan di jemaat. Ketika tenang, ketika tidak panik itu kan jemaat akan dapat mengatasinya dengan baik dan ada petunjuk dari gereja juga mana jalan yang harus dilalui dan terasa ini hal yang bagus. Jadi kekhawatiran kami tentang gempa itu menjadi berkurang. Sehingga kami akan tenang untuk khusyuk untuk beribadah. Bapak terakhir, apa mungkin harapan di perayaan Jumat Agung kali ini Pak? Baik, jadi ini adalah makna yang sebagai umat yang percaya pada Tuhan, ini adalah hal yang terbesar. Karena dosa kita ditebus oleh Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan Paskah ya, nanti kita menunggu kebangkitan dari Kristus. Dan kebangkitan juga menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita tidak mati, tetapi adalah Allah yang hidup. Dan satu lagi mungkin ya, tanggal 8 besok, itu kan ada Paskah Nasional. Ya. Paskah Nasional, gereja-gereja seluruh Indonesia akan datang. Dan ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi kita, bagi masyarakat di Manado, karena kita dipercaya untuk menjadi tuan rumah dari Paskah Nasional. Kita sukseskan bersama dan kita juga hadiri. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama Kompas TV. Selamat merayakan perayaan Jumat Agung bersama dengan keluarga. Terima kasih. Demikian saudara, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu jemaat yang turut beribadah dalam perayaan Jumat Agung, di mana umat Kristiani memaknai perayaan Jumat Agung ini sebagai perayaan refleksi iman untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yanemi Kesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mengawali ibadat Jumat Agung, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria melaksanakan proses jalan salib di dalam gedung gereja yang dimulai pukul 6.30 WITA. Menghayati peringatan Hari Jumat Agung, umat Katolik di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria mengikuti proses jalan salib pada Jumat pagi. Prosesi jalan salib merupakan simbol dan refleksi umat dalam mengenang perjalanan dan sengsara Yesus Kristus menuju Golgota hingga wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dalam tradisi umat Katolik, prosesi jalan salib akan memvisualisasikan 14 perhentian Yesus Kristus hingga wafat di atas kayu salib. Untuk perayaan Hari Jumat Agung ini ada perayaan devosi jalan salib pagi hari, dan kemudian nanti pada jam 10.30 ada ibadat Jumat Agung yang pertama, dan kemudian jam 3 sore ada ibadat Jumat Agung yang kedua. Nah, prosesi atau devosi jalan salib yang dibuat pada pagi hari ini untuk mengajak umat merenungkan dan kemudian memaknai
jalan salib Yesus, penderitaannya, pemberian dirinya untuk keselamatan, dan yang nanti sebentar akan dipuncaki dalam ibadat Jumat Agung. Dan inti dari ibadat Jumat Agung itu adalah kenangan akan sengsara Tuhan, dan kemudian ada komuni kudus, dan kemudian sesudah itu ada penghormatan salib, dan kemudian diakhiri dengan penutup untuk mempersiapkan umat nanti untuk kelak nanti boleh merayakan Vigili Paskah dan hari Minggu Paskah nanti. Dari pantauan Kompas TV, prosesi Jalan Salib diikuti dengan penuh hikmat dan kusuk oleh para umat Katolik. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca terdampak gempa, umat Katolik di 2 gereja di Kabupaten Minahasa tetap bersiap menggelar ibadah dalam kondisi yang sederhana. Mereka berharap pemerintah dapat membantu proses perbaikan gedung gereja yang terdampak gempa. 2 hari pasca gempa di Sulawesi Utara, umat Katolik di Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Rumenggor, Kabupaten Minahasa, terpantau mulai melakukan persiapan untuk ibadah suci Paskah yang akan berlangsung pada hari Minggu. Pihak gereja memastikan peribadatan akan digelar di dalam gedung gereja, meski tetap menyediakan tenda-tenda bagi umat. Diperkirakan jumlah umat yang akan hadir bisa mencapai 2.000 orang. Sementara untuk proses perbaikan gedung gereja pasca terdampak gempa, Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Yesus, Immanuel Ohoy Wuntu menyebut pihak gereja bersama umat akan berupaya secara swadaya meski tetap mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah. Selain menunggu koordinasi dari pihak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu, Pak Suharyanto, itu kami juga sudah berinisiatif untuk kira-kira ke depan ini nanti bagaimana kami memulai, walaupun dalam situasi kondisi saat ini melihat kondisi ekonomi masyarakat juga rendah, maka kita mengharapkan bantuan, tapi kami tetap berinisiatif untuk tetap berswadaya juga dari umat. Sedangkan di Gereja Katolik Kristus Raja Kembes, tenda-tenda juga terlihat sudah dipersiapkan sejak hari Kamis malam karena bagian dalam gereja yang belum bisa digunakan. Dari pantauan terakhir pada Sabtu siang, tidak ada aktivitas lain di lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Kembes, namun diinformasikan bahwa pada malam harinya akan digelar ibadah Sabtu Suci. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kalahkan Bayangkara FC, Persminsel lolos ke putaran kedua. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Persma 1960 Manado kembali menunjukkan konsistensinya dengan meraih kemenangan 2-0 atas Bolsel FC pada laga keempat penyisihan Liga 4 Indonesia Piala Gubernur Sulawesi Utara. Melalui kemenangan tersebut, Persma kokoh di puncak klasemen Grup C. Bertanding di Stadion Kelabat pada Kamis lalu, Persma Manado tampil efektif dan memastikan posisi mereka tetap kokoh di puncak klasemen Grup C. 2 gol penentu kemenangan Persma Manado membuka keunggulan pada menit ke-41 melalui Joel Lasut yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Bolsel FC. Gol kedua tercipta pada menit ke-75 lewat tendangan keras Heri Lonto dari luar kotak penalti yang tak mampu diantisipasi kiper lawan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Strategi efektif pelatih Persma Manado Feriandes Rosialta mengungkapkan strategi timnya berjalan sesuai rencana. Di babak pertama, Persma bermain terbuka untuk menarik lawan, sehingga dengan memanfaatkan serangan balik dan permainan dari sisip sayap membuat Persma unggul. Kita mau supaya lawan main terbuka. Jadi kan selama ini 2 pertandingan ini kita sedang high press, dan tadi kita sengaja main low, kita tunggu dulu karena kita tahu kualitas Bolsel juga seperti apa. Jadi kita sengaja ambil taktik itu untuk bisa cari counter attack di babak pertama. Nah itu kan bagian dari sepak bola, nggak harus selalu menyerang, kan bisa bertahan. Melalui kemenangan ini, Persma optimis mampu meraih gelar juara pada Liga 4 Piala Gubernur Sulut tahun 2026 ini.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Persminsel Minahasa Selatan FC memastikan tiket ke putaran kedua setelah mengalahkan Bayangkara Kawanua FC dengan skor 3-0 pada Liga Penyisihan Liga 4 Indonesia Piala Gubernur Sulawesi Utara 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kelabat Kamis lalu diawali dengan momen haru. Seluruh pemain dan penonton mengheningkan cipta untuk salah satu korban gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang tertimpa bangunan di kawasan Gor Konisario Manado. Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil agresif dan saling melancarkan serangan. Namun kebuntuan baru pecah di awal babak kedua melalui gol Vigo Jimmy Luit pada menit ke-46. Persminsel semakin leluasa mengembangkan permainan setelah pemain Bayangkara Kawanua FC Dio Pratiko Kolopita menerima kartu merah akibat pelanggaran keras. Keunggulan kemudian diperlebar melalui gol Stefani Kumendong dan Marki Lempa yang memastikan kemenangan 3-0 bagi Persminsel. Pelatih kepala Persminsel Fendri Rorin Pandey mengakui kemenangan ini sangat penting meski performa tim belum maksimal. Ia menambahkan bahwa permainan tim mulai berkembang setelah gol pertama dan semakin solid ketika unggul jumlah pemain. Anak bermain di bawah form karena faktor kelelahan, karena jadwal yang cukup padat di musim 2025-2026 kali ini. Iya, memang ketika awal babak pertama itu saya melihat anak-anak permainnya tidak berkembang. Nanti terlihat ada perkembangan signifikan setelah ada gol terjadi di pertengahan babak pertama tadi, sehingga menyebabkan kami dapat menguasai pertandingan sampai selesai di dalam pertandingan. Dan yang paling signifikan, perubahan di lapangan ini sangat terlihat ketika tim lawan juga mengalami expulso atau kartu merah salah seorang pemain mereka. Dengan kemenangan 3-0 atas Bayangkara FC, Persminsel dipastikan melaju ke putaran kedua. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.